Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mursyid Official Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali ke rubrik kita, yaitu sahabat atau kisah-kisah tentang sahabat yang menginspirasi kita insyaallah, karena mereka adalah salah satu generasi atau yang mana Rasulullah katakan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Mereka adalah sebaik-baik generasi, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi beliau bersama dengan para sahabatnya. Nah, tentu berbicara mengenai generasi terbaik, kita akan berbicara tentang apa sih yang menjadikan mereka terbaik. Dan sesuatu yang menjadikan mereka terbaik ini harusnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Khususnya kita yang berada di generasi akhir yang sudah 14 abad berlalu. Nah, saat ini kita sedang akan mengisahkan tentang satu sosok yang mungkin berbeda dari sosok-sosok yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang sahabat yang sebenarnya masuk dalam usia yang sudah renta, masuk di usia renta, tepatnya kurang lebih sudah kepala 6 ketika beliau masuk Islam. Kurang lebih 60-an tahun, tepatnya kurang pasti, intinya di atas 60 tahun. Beliau bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh Al-Ansari. Jadi dari kalangan Ansar. Nah, beliau ini adalah salah seorang yang fanatik terhadap berhala. Bahkan semasa beliau kufur atau musyrik, beliau punya satu berhala yang sangat diagung-agungkan. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan, yaitu Manat. Manat. Beliau memiliki berhala yang bernama Manat, di mana berhala ini bukan hanya sekedar pajangan, tapi betul-betul dia mentaati. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Manat ini, pada patung yang dipahat sedemikian rupa, lalu kemudian dijadikan tempat untuk berdoa, untuk memberikan sesajen, untuk meminta sesuatu, bahkan meminta keputusan-keputusan. Dan Amr bin Jamuh termasuk orang yang sangat fanatik terhadap berhalanya. Beliau apapun, bahkan beliau katakan la aqta'ul amr, saya tidak akan memberikan keputusan sebelum saya istisyarah, meminta nasihat atau meminta arahan dari Manat. Ini saking fanatiknya beliau terhadap berhalanya. Nah, kondisi ini tentu menggambarkan bagaimana kedepannya, bagaimana ketika Islam itu datang kepada Amr bin Jamuh. Nah, bisa dibayangkan begitu sulitnya untuk melepaskan hal tersebut dari beliau. Beliau ini sudah tua, yang kita ketahui karakter orang-orang tua itu seperti apa kan? Keras, teguh pendirian, sulit untuk diubah keyakinannya. Ditambah lagi beliau agak pincang, agak pincang, mungkin karena faktor usia, sehingga beliau berjalan itu agak pincang, dan ketika beliau menyembah atau melakukan persembahan kepada berhalanya, itu kadang satu kakinya dilipat, satu diluruskan, karena ketika dia duduk satunya terlipat karena tidak bisa dibengkokkan. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemandangan berbeda
terjadi kepada anak-anak beliau. Ya, ada 3 orang anak beliau, ya, bahkan istri beliau yang ternyata masuk Islam. Ya. Karena mengapa? Jadi sebelum Rasulullah hijrah, ya, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat yang mulia, untuk merintis Yathrib atau yang saat ini disebut Madinah. Mus'ab bin Umair inilah yang menjadi perintis Madinah dan mendakwahkan Islam kepada penduduk Yathrib pada saat itu. Yang juga tentu ada penyembah-penyembah berhala, ya, kemudian ada dari agama lain, agama Yahudi tepatnya. Nah, para penyembah berhala ini menerima, ya, dakwah siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, mereka menerima dakwah tersebut dan, ya, akhirnya banyak yang masuk Islam pada saat itu. Itulah mengapa Rasulullah bersedia hijrah ke Yathrib, karena sudah banyak pendukung, misalnya, sudah banyak loyalis. Ya, kecuali beberapa saja. Ya. Dan di antara beberapa orang itu ada Amr bin Jamuh. Ya, di antara beberapa orang yang tidak atau belum menerima Islam pada saat itu. Bahkan kadang-kadang dia iseng waktu awal-awal anak-anak beliau masuk Islam, itu beliau sampaikan kepada istrinya, sampaikan kepada anak-anak, ya, jangan pernah mendengarkan dakwah dari Mus'ab bin Umair. Ada orang, ya, yang namanya Mus'ab bin Umair, katanya datang ke Yathrib dan dia, ya, membawa agama baru. Jangan pernah dengarkan itu. Hal itu disampaikan kepada istrinya agar istrinya mewanti-wanti anaknya, bahkan dirinya juga jangan sampai mendengarkan dakwah dari Mus'ab bin Umair, orang yang dinamakan Mus'ab bin Umair ini. Yang memang kala itu diutus untuk merintis sekali lagi. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menarik karena justru beliau menjadi, ya, orang-orang yang masuk Islam akhir-akhir, ya, dari kalangan Ansar. Nah, setelah, ya, banyak yang masuk Islam, termasuk istri beliau. Istri beliau namanya Hindun itu, ya, ini bukan Hindun dari Quraisy, ya, tapi dari Ansar. Itu akhirnya masuk Islam. Dan terkadang istrinya ini kasihan sama Amr bin Jamuh yang, ya, sudah tua, dan beliau khawatir kalau Amr bin Jamuh ini akan mati dalam keadaan kufur. Ya, kasihan. Itulah mengapa mereka berupaya untuk mendakwahkan. Nah, kisah masuk Islamnya Amr bin Jamuh ini juga agak unik, ya. Kita ketahui, ya, jadi beliau ini tidak beliau ini adalah orang yang sudah tua, ya, kita katakan tadi. Memang karakter orang tua begitu. Orang tua itu, ya, prinsipnya sudah sangat kuat, sulit untuk digeser, apalagi persoalan keyakinan. Mungkin kita bisa pelajari dari kehidupan kita sehari-hari menghadapi orang-orang tua, ya, itu agak sulit, ya, apalagi mereka merasa lebih berpengalaman, ya, lebih mengetahui, ya, hal-hal yang mungkin bagi kita anak muda, ya, bagi yang masih usia remaja, itu akan disepelekan nasihat-nasihatnya, ya. Nah, suatu ketika Amr bin Jamuh ini sudah sadar bahwa anak-anak dan istrinya itu masuk Islam, ya, menerima dakwah dari Mus'ab bin Umair. Nah, lalu kemudian mereka pun menawarkan, ayolah ayah, masuk Islamlah, ya, masuk Islamlah. Islam itu agama yang begini dan begitu. Mengatakan, jangan sampaikan kepada saya satu huruf pun tentang Islam. Tidak usah. Saya tidak ingin mendengarkan apapun tentang Islam. Ya, saya punya Tuhan sendiri.
ya, dan saya yakin dengan Tuhan saya yang bernama Manat itu. Dibujuk sampai suatu ketika ya anaknya, salah seorang di antara anaknya itu menawarkan, cobalah dengarkan dulu. Ya, ada ayat-ayat kalamullah yang kami klaim sebagai, ya, yang orang-orang Islam itu klaim sebagai kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Cobalah didengarkan beberapa dulu. Ya. Apakah itu, ya, kalau tidak nyaman, kalau memang kami ini atau Islam ini salah, kan akan gelisah sendiri mendengarkannya, tidak nyaman, tidak enak. Ya. Maka kemudian ya, beliau pun ya setelah dibujuk menerima tawaran itu untuk mendengarkan beberapa ayat dari Al-Quran. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu betul-betul akan menyentuh hati siapapun, bahkan orang-orang kafir sekalipun. Ya. Orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran sekalipun, kalau dia dengarkan dengan menghadirkan hati, maka mereka akan, ya, minimal terketuk. Kalaupun mereka tidak mau masuk Islam, itu karena ego saja yang lebih tinggi. Nah, sama kasus dengan Amr bin Jamuh ini, di mana ketika dia menerima tawaran itu, lalu kemudian ya, salah seorang di antara anaknya membacakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah mendengarkan ayat tersebut, rupanya Amr bin Jamuh terkesima, tersentuh. Ya, namun seperti yang kita katakan tadi, egonya masih lebih besar untuk mengakui pengaruh Al-Quran dalam hatinya. Ya. Dia sudah merasa nyaman dengan ayat-ayat tersebut, sampai akhirnya ya, anaknya pun nyeletuk mengatakan, gimana ayah respon ayah terhadap ayat yang tadi dibacakan. Ya. Gimana responnya? Apakah tidak baik atau baik? Beliau mengatakan dengan jujur, Masya Allah, apakah ini yang kalian pelajari? Apakah ini yang kalian kaji? Ayat-ayat ini saya belum pernah mendengarkan ayat-ayat seindah ini, atau bahasa seindah ini, sedalam ini. Itu yang dirasakan oleh Amr bin Jamuh ketika beliau masih kufur. Sekali lagi, Al-Quran itu bukan sulit untuk mengetuk hati kita, tapi hati kita lah yang tertutup. Ya. Tidak usah dulu kita merasa kita berkeinginan untuk mendalami sedalam-dalamnya. Cukup membuka hati untuk mendengarkan Al-Quran dan penjelasan-penjelasannya. Cukup itu satu langkah pertama untuk mendapatkan manfaat dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari kalamullah. Itu yang dilakukan oleh Amr bin Jamuh. Beliau tidak mendustakan dirinya bahwa ya ini tidak nyaman atau ini tidak baik, tapi beliau dengan terus terang mengatakan enak sih. Nah, cuma ego tadi, dan mengatakan ya, ketika ditawari bagaimana, apakah mau masuk Islam setelah mendengarkan ayat tadi, maka beliau katakan bahwa ya, ini karena dari awal komitmennya bahwa saya tidak akan mengambil keputusan apapun sebelum saya konsultasi kepada ya Manat. Ya. Maka apa yang dikatakan ya sama. Dia katakan bahwa saya mau konsultasi dulu kepada Manat. Ya, kepada Manat, ya Tuhan saya. Ya, nanti keputusannya akan saya sampaikan. Tentu bagi anak-anak beliau ini bukan hal yang
Ya ngapain konsultasi sama patung kan? Hanya dinasihati lagi, ngapain konsultasi sama sesuatu yang tidak bisa ngapa-ngapain, wahai ayahku. Ya, ini patung ini ngapain sih? Minta tidak dikasih, ini tidak mendengar pun tidak akan mendengarkan. Kenapa harus minta ke situ? Harus minta petunjuk kepada dia. Justru ini menjadikan Amr bin Jamuh makin marah dan mengatakan, ya pokoknya prinsip saya la aqtaul amr, saya tidak akan mengambil keputusan apapun dalam kehidupan saya sebelum saya istisyarah, meminta petunjuk dari mana. Ya. Akhirnya anak-anaknya mengalah lagi untuk untuk mendakwahkan kepada Amr bin Jamuh ini. Apa yang terjadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Amr bin Jamuh datang ke berhalanya, ya, dan meminta. Dia meminta, ya, wahai berhala, wahai Manat, ya, berikan saya petunjuk. Ya. Ada dai yang bernama Mus'ab bin Umair. Dia ingin menjauhkanku darimu. Ya. Berikan saya petunjuk agar aku melihat bahwa agama mereka itu salah. Dan apa yang aku jalani saat ini itulah yang benar, dan engkau juga benar, wahai Manat. Berikan saya satu hal, isyarat, kode atau apa saja. Dia memohon-mohon kepada Manat untuk diberikan petunjuk apakah Islam itu agama yang benar atau tidak. Ya. Beliau merasa serba salah, ya. Mendengarkan ayat nyaman di hati. Di sisi lain keyakinannya yang sudah tertanam sejak kecil, ya, yaitu tentang Manat, ya, sulit juga untuk dilepaskan. Sehingga sekali lagi, ya, dia pun mengakhiri dan mengatakan, bahkan sempat mengatakan bahwa kenapa tidak ada jawaban wahai Manat? Apakah kamu marah kepada aku? Ya, apakah kamu marah kepadaku karena saya mendengarkan ayat dari dari agama Muhammad itu, agamanya Mus'ab bin Umair itu. Kalau memang kamu marah, ya, saya pulang dulu, nanti saya akan kembali kalau marahmu sudah reda. Ya, saking saking menghargainya, saking fanatiknya dia terhadap berhalanya. Hanya dia pulang, ya, dan kembali, ya, tanpa menghasilkan apa-apa. Nah, karena anak-anaknya ini melihat bahwa sulit, ya, ayah kita ini untuk dilepaskan dari kesyirikan, ya, maka kita harus cari ide untuk bagaimana caranya melepaskan beliau dari kesyirikan. Nah, idenya adalah anak-anak beliau ini bertiga di sebuah atau di malam hari ketika semua orang sudah tidur hening. Di Madinah itu ada semacam tempat pembuangan, ya. Jadi kalau ibarat kita sekarang mungkin dia adalah tempat di mana selokan itu bermuara. Jadi semua kotoran itu lari ke situ, ya. Semua kotoran, ya, dialirkan ke situ, ya. Orang membuang kotoran itu ke situ, ke tempat itu. Maka suatu ketika anak-anaknya ini pun, ya, mengambil Manat, ya, mencuri Manat dari posisinya, dari tempatnya berhala itu yang terbuat dari kayu, ya. Lalu kemudian mereka melemparkannya ke tempat tadi, ya, ke comberan tadi, ya, ke tempat sampah lah istilahnya, tempat membuang kotoran, bangkai, kotoran-kotoran apa saja, ya, yang menjadi sampah di rumah itu dibuang ke tempat itu. Nah, Manat itu dibuang ke sana oleh anak-anak dari Amr bin Jamuh, ya. Maka ketika paginya Amr bin Jamuh, ya, seperti kebiasaannya yaitu meminta doa, ya, keberkahan dari berhalanya, ya.
Kemudian ya, ternyata dia dapati berhalanya tidak ada. Ya, kemana berhala ini? Ya, kemana berhala saya? Nah, ketika ya, dia mencari, ya, dia dapati ternyata berhalanya itu ada di tempat kotoran tadi. Ya, kotoran yang sangat sangat memang tempat pembuangan akhir sampah ya kalau kita saat ini. Nah, disitulah bergumul dengan kotoran-kotoran ya, dengan bangkai, dengan darah, dengan ya, apa saja ya, sisa-sisa makanan. Ya, dia katakan siapa, dengan marahnya dia katakan siapa yang melakukan ini? Kalau saya dapati dia akan merasakan bagaimana kemarahan saya. Ya, marah besarnya dia. Saking marahnya sampai betul-betul bersumpah akan menghabisi siapapun yang melakukan hal tersebut. Maka dia akan mengangkat berhala itu dan dia cuci, dia bersihkan ya sebersih-bersihnya, lalu kemudian bahkan disiram dengan wangi-wangian agar wangi kembali dan ditempatkan di tempatnya kembali. Kemudian malamnya ya, anak-anaknya kembali melakukan hal yang sama. Ya, kembali melakukan hal yang sama dan dibuang ke tempat tadi, tempat kotoran tadi. Nah, ketika ketika itu terjadi, besok paginya Amr bin Jamuh pun ya melihat itu dan berkata dengan kata-kata yang sama, marah besar, siapa ya pelakunya, siapa yang melakukan ini? Akhirnya dicuci, dicuci, kemudian wangikan, disirami minyak wangi, lalu ditempatkan di tempat semula ya. Malam selanjutnya masih juga seperti itu anak-anak beliau ya, karena dia mau menunjukkan bahwa ini berhala ini tidak bisa ngapa-ngapain ya. Seandainya dia bisa ngapa-ngapain, dia akan keluarkan dirinya dari kotoran. Ya, tapi ternyata tidak. Jadi pagi-paginya itu Amr bin Jamuh kembali lagi meluapkan emosinya, siapa yang melakukan ini. Nah, lucunya ya, ketika sebelum dia tidur ya, dia memang khawatir ya jangan sampai terjadi hal yang sama lagi seperti 3 hari belakangan ini. Ya, maka apa yang dilakukan ya, dia pun ya menggantungkan pedang ya, di leher patung tersebut, Manat itu, dan mengatakan, wahai Manat, saya tidak bisa ya menjagamu ya, inilah pedang ya, jika ada orang yang mau mengambilmu dan membuangmu kembali ke comberan tadi, ke tempat yang kotor, tempat sampah tadi, maka ya tebas mereka dengan pedang yang aku gantung di lehermu ini. Ya. Mendapati hal itu, akhirnya dia pun pulang ke rumahnya dan tidur seperti biasa karena sudah larut malam, tidur. Anak-anaknya kembali melakukan ya hal tersebut. Namun kali ini berbeda, dia justru pedangnya itu diikat dengan tubuh si berhala, beserta diikat dengan bangkai anjing ya, lalu dilemparkan ke tempat sampah tadi. Dia dapati ya, lalu kemudian dia paginya didapati lagi seperti itu dan mengatakan, wahai Manat, dia justru marah kepada patungnya ya, kenapa kamu tidak bisa membela diri ya? Kenapa kamu tidak bisa membela diri? Kamu ini Tuhan, saya sudah berikan pedang, kenapa tidak bisa membela diri? Malah kamu ya terikat bersama dengan bangkai bangkai anjing, mohon maaf ya. Sehingga apa yang terjadi ya, sahabat sekalian dirahmati Allah, di situ mulai terjadi keraguan ya. Mulailah Amr bin Jamuh ini ragu dengan ketuhanan Manat ya, yang akhirnya mengatakan, saya sudah menyerah ya, menyembah ya sesuatu yang tidak bisa membela dirinya sendiri ya. Dan akhirnya dia pun masuk Islam ya, meyakini keislaman. Nah, karena memang ketika dia mendengarkan ayat Al-Fatihah tadi ya, itu beliau sebenarnya sudah tergoncang imannya ya. Cuma karena butuh pembuktian
Ya butuh pembuktian, ya ternyata dibuktikan oleh anak-anaknya bahwa ini barang, ini berhala, tidak bisa ngapa-ngapain wahai ayah. Ya, dan akhirnya ya sampai kepada kejadian tersebut. Nah, singkat cerita kemudian masuklah dia dalam Islam. Ya, nah, ketika masuk dalam Islam ini, masya Allah, Amr bin Jamuh ya bahagia semua anak-anaknya dan mengatakan, alhamdulillah sekeluarga kita sudah masuk Islam. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Nah, kemudian dia pun menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim. Ya, ketika dia masuk Islam, beliau masuk Islam dan memperbaiki semua apa-apa yang telah berlalu. Beliau ya akhirnya menjalani kehidupannya dan ya, seperti aktivitas lainnya. Bahkan beliau bukan hanya beribadah seperti ibadah yang kita lakukan selama ini. Tapi ketika ada peperangan, ya beliau ikut dalam perang. Ya, termasuk perang yang membuat beliau menjemput syahadah. Nah, ada yang menarik juga dalam kisah tersebut, ya kisah ketika beliau berperang. Ya, ini mungkin potongan terakhir dari kisah Amr bin Jamuh ini, ya di mana waktu itu perang Uhud. Jadi dari berapa 70 atau 80 syuhada Uhud, salah satu diantaranya adalah Amr bin Jamuh yang terjadi di tahun ketiga Hijriah, kurang lebih setahun pasca perang Badar. Yang menarik adalah ketika perang Uhud akan dilakukan, ya, akan direncanakan, ya, maka anak-anaknya, ya, jadi beliau ini masuk daftar, mengatakan saya ikut untuk berperang. Anak-anaknya menasehati, tidak usah wahai ayah, bapak ini sudah tua, ya, itu lagi kakinya pincang, ya, mau gimana, ya, nanti ya ini cuma cari mati saja. Maka apa jawaban Amr bin Jamuh? Justru saya berharap bisa syahid. Saya berharap bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan kaki pincangku ini. Dan mengatakan, ya Allah, meskipun saya pincang, saya ikut berperang, berjuang di jalan-Mu ya Allah. Saya mau perlihatkan itu di hadapan Allah. Saya sudah banyak kesalahan. 60 tahun usia saya, 60 tahun lebih saya menyembah selain Allah. Maka kemudian ya anak-anaknya pun ini meminta nasihat Rasulullah, wahai Rasulullah, ayah kami begini dan begini. Ya, akhirnya Amr bin Jamuh pun dipanggil oleh Rasulullah dan mengatakan, ya, mengungkapkan hal tersebut, ya, dibujuk untuk tidak ikut berperang karena kondisinya yang tidak memungkinkan, ya. Wahai Amr bin Jamuh, kamu tidak ada beban, ya, kamu tidak terbebani kewajiban berperang. Karena kamu tua dan sudah tua, sudah sakit lagi, ya. Beliau ngotot. Coba bayangkan, sahabat sekalian dirahmati Allah. Kita ini punya banyak potensi untuk berjuang di jalan Allah. Usia muda, tubuh fisik yang sehat, kemudian ya, pikiran juga masih ya, tidak terlalu terkuras, ya, banyak ide-ide yang bisa kita kembangkan, ya, harta kita juga masih banyak, ya, masih segar untuk bisa mencari uang. Tapi berbicara perjuangan fisabilillah, kenapa sepi dari orang-orang yang punya potensi ini? Justru yang banyak adalah ya, dari orang-orang tua, ya, seperti Amr bin Jamuh. Dan beliau, ya, kita ketahui, ya, beliau ikut, ya, akhirnya, ya, bahkan berada di garda terdepan, barisan terdepan dengan kaki pincangnya.
Dia memohon-mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan, bahkan doakan saya syahid wahai Rasulullah. Itu memang yang saya cari. Maka apa yang terjadi? Ya sahabat sekalian dirahmati Allah, peperangan pun terjadi, ya, dan Amr bin Jamuh, ya, singkat ceritanya, ya, ikut syahid dalam perang Uhud. Ikut syahid dalam perang Uhud, ya memang, ya, dia katakan, ya Allah berikan saya syahadah, berikan saya syahadah. Dan ya, beliau minta pamit kepada keluarganya, ya, untuk, ya mungkin ini terakhir kita bertemu, ya saya ingin menjemput syahid. Dan akhirnya beliau mendapati, ya, dirinya, ya, terkena luka-luka atau didapati terkena luka-luka perang, ya, bekas sayatan dan lain sebagainya. Akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang renta tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan, ya, mengatakan bahwa, ya, ini syuhada Uhud tidak usah dimandikan, ya, tidak usah dikafani, ya, mereka langsung dikuburkan saja sekaligus, ya, dan, ya, dicari posisi-posisi tertentu untuk dikuburkan, ya, dan insyaallah nanti mereka di akhirat kelak semua darahnya akan menjadi berbau misik, berbau kasturi, berbau wangi, dan pakaian yang mereka pakai, ya, akan menjadi pakaian kebesaran mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luka-luka mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa mereka telah menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mujahid yang memang, ya, tujuan hidup mereka adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun membiarkan hal tersebut, ya, dan, ya, Masya Allah, akhirnya Amr bin Jamuh mendapatkan apa yang diharapkan, mengakhiri hidupnya, ya, hanya 3 tahun kebersamaan dengan Rasulullah kurang lebih, ya, beliau, ya, mengakhiri hidupnya dengan syahadah, dengan mati syahid, yang mana sangat sulit kita dapati saat ini. Saat ini, ya, generasi kita banyak wafat, ya, dalam keadaan yang tidak baik, ya, dalam keadaan yang tidak baik dalam artian bukan kondisi-kondisi ideal, ya, balap liar lah, sakau narkoba, ya, dan, ya, hal-hal yang lain yang, ya, pada hakikatnya jauh daripada apa yang diharapkan oleh Islam. Maka marilah generasi muslim, mari kita punya cita-cita, kita punya visi misi, kita punya perencanaan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan semua potensi yang kita miliki. Kita jihad dengan apa yang kita miliki, kita berjuang, ya, dengan pikiran kita, berjihad dengan pikiran kita, dengan ide-ide kita, dengan skill yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, dengan harta kita. Di jalan Allah Subhanahu wa taala kita sedang tidak berada dalam peperangan, maka perang kita adalah dakwah dengan segala media yang kita miliki, dengan segala potensi yang kita miliki. Ya, tentu termasuk, ya, bagaimana membagikan, share video ini insyaallah, ya, agar bisa bernilai pahala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahabat sekalian dirahmati Allah. Mohon maaf, ya, atas kekurangan dan kesalahan, dan semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk bisa menjadi generasi yang juga, kalaupun tidak bisa sama, tapi menjadi generasi yang penerus atau generasi penerus cita-cita para sahabat yang mulia, dengan menjadikan mereka motivator dan inovator, tentu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.